Karena memang karaoke dibuat untuk orang seperti kita, saya gitu. Saya kalau nyanyi di Inul Vista 2 jam sendiri Pak. Kalaupun ngajak teman saya nyanyi lagu Mandarin gak ada yang ikut. Karena kadang kita nyanyi lagu Peter Pan seruangan nyanyi bareng-bareng. Padahal kan gue yang mau nyanyi, kenapa situ ikut nyanyi? Tapi gue nyanyi Tien Mi Ni xiao yu tian mi sepi, nggak ada yang, karena takut salah ngomong. Karena tulisannya masih Han Pinyin, jadi dia nggak tahu baca. Lah gue nyanyi ya Liang Chao Pia Wotesin gitu-gitu. Lagu Wang Li Hom, gitu kan, Wei Yi, lagu 5566, apa 5566, Wonan Kuo. Gue nyanyiin, teman-teman nggak ada yang nyanyi, Bos. Coba nyanyi Westlife, ikut semua. Queen of my heart, gue yang mau nyanyi situ yang ribet. Tapi coba Anda ke tempat karaoke, dikit lagu rohani. Ada yang nyanyi, semua keluar. Serius loh, coba. Anda karaokean bareng teman-teman terus nyanyi. Lagu paling banyak di karaoke lagu Kristen, lagu Frankie Sihombing. Apa sampai memutih rambutmu, kosong ruangannya. Alasan sinyalnya jelek, aku keluar bentar ya. Kau tuturkan aku, menutup usiaku. Kok lagu mati? Sama kayak saya orang Sangir. Anda yang hari ini mau pelayanan ke daerah Mongor di Sangir Talaut, saya kasih tahu ciri-cirinya. Kalau Anda di perjalanan dari Pelabuhan Manado jam 6 sore, masih lagu Dian Piscesa, Betaria Sonata, Obi Mesak, Pancapondaa, perjalanan Anda aman terkendali. Tapi kalau udah jam 11-12 malam berubah lagu, di tengah ombak dan arus cari pelampung cepat. 2 kilo kayaknya ada badai. Jadi kalau orang udah, kenapa jadinya lagu di tengah ombak? Di muka ujang. Jadi ciri-cirinya tuh seperti itu. Nah, bagaimana caranya saya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya saya menghilangkan kepanikan di saat naik pesawat? Saya jujur Pak, saya penakut naik pesawat Pak. Tapi kenapa jadi naik? Udah di DP soalnya. Saya kalau Surabaya, choice-nya naik kereta Pak. 8 jam gua duduk, nggak apa-apa. Saya manggung di daerah Pulau Jawa, mayoritas naik kereta Pak. Kalau ke Bali, acara hari Sabtu, dari hari Rabu gua harus berangkat naik kereta. Ya kan? Sedangkan Sabtu hari Rabu saya ada acara, mau tidak mau ya udahlah naik pesawat. Duduk di mana Ngol? Dekat jendela darurat. Kenapa lu milih situ Ngol? Legah buat duduk. Karena gede kan tempatnya. Kedua, kalau ada apa-apa kita bisa buka jendelanya. Lumayan kan lompat kalau jadi air selamat. Teman Mongol bilang, percuma Ngol. Dari 5.000 ketinggian, lu lompat ke dalam air. Sampai dasar Ngol. Lu balik lagi ke atas juga meninggal Ngol. Panjang banget tuh ke atas. Ya bener juga ya, kemana juga mati pasti ya kan. Jadi ayo teman-teman. Miliki hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita perlu menyenangkan hati Tuhan? Karena rombongan serafim surga dibuang oleh Tuhan karena memberontak bersama Lucifer. Berarti surga butuh penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa itu? Kita. Kitalah serafim Tuhan saat ini. Mau fales, nggak mau fales. Yang penting sikap hatimu benar kepada Tuhan. Tuhan dengar apa yang menjadi kerinduanmu. Amin. Nggak usah lagu yang bahasa Inggris pakai bahasa roh 3 oktav. Nggak usah. Nggak usah. Yang penting sikap hatimu kepada Tuhan. Nggak usah tapi bang aku kurang bagus nyanyi. Ya nggak apa-apa. Tetap bersuara lah. Jangan nanti bang udah mulai sakit baru nyanyi. Ada benar teman Mongol begitu. Di ibadah suruh nyanyi dia cuman begini. Nggak mau nyanyi. Gue bilang kenapa lu nggak mau nyanyi?
kurang nyaman kita Mongol. Oh ya sudah. Awak kena sakit stroke. Nyanyi dia. Kan kitanya yang jadi stres. Tuhan kita mau ikut nyanyi udah mau ketawa dulu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Udah stroke. Saya tidak melecehkan teman-teman stroke. Saya yakin teman-teman stroke yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Tapi ayo mulai dari saat ini, jangan nanti udah sakit baru ingat Tuhan. Udah gak bisa tepuk tangan. Sampai sini dia tepuknya. Nah sekarang kita sehat. Ayo seperti Raja Daud melompat-lompat. Jangan malu. Lihat anak-anak muda tadi. Saking dia menyenangkan hati Tuhan, dia lupa resletingnya kebuka. Dia nggak peduli karena yang dia lihat Tuhannya melihat kesungguhan hati. Gitu. Jadi santai aja Pak. Tapi Bang Tak, nggak usah ada tapi-tapian. Tuhan memberkati hidup kita nggak pakai kata tapi. Amin. Tuhan memberkati kita karena dia sayang sama kita. Nggak ada kalimat tapi. Tapi kalau ingin diberkati ada rule-nya. Ada rule. Ulangan 28 ayat 1. Matius 6 ayat 33. Itu rule. Dengar, lakukan, cari. Baru Maleakhi 3:10 bawalah. Tapi Bang kan nanti duitnya dikorupsi. Urusan dia sama Tuhan. Kita mau teriak percuma. Cara Tuhan menegur hamba-hambanya, cara Tuhan menegur kita tidak sama dengan cara kita. Tuhan akan ingatkan kok, kita hanya apa? Doa. Ngapain dari nanti ujung-ujungnya pindah gereja. Terus ngapain pindah gereja? Dengan Anda pindah apakah Anda tetap bertumbuh? Belum tentu kalau hatimu udah mangkel. Gak kedengeran suara Tuhan dari atas mimbar. Jadi ayo teman-teman. Ibadah ada lagi jam 11 nanti. Gak usah pulang, bisa di lantai. Saya tadi di belakang ngobrol. Banyak orang yang pingin jadi generasi Yosua. Generasi Yeremia, generasi Timotius, generasi Petrus. Kenapa nggak ada yang pingin jadi generasi Sakeus? Emangkah Sakeus kurang keren di Alkitab? Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yesus datang ke rumah orang, ada berapa orang? Nggak banyak Pak. Spesial Yesus datang ke tempat Sakeus. Sakeus pendek Pak. Dan dia harus bersusah payah naik pohon. Anda kira orang pendek naik pohon gampang bos? Tetapi karena kerinduannya pingin melihat Tuhan. Melihat Yesus yang dia dengar dari kata orang. Dia pingin ngebuktiin. Dia naik pohon. Usaha itu juga Tuhan nilai. Di saat Yesus ke rumah dia. Dijamu. Bukan cuma air putih. Kita kadang ke rumah temen, ya gue gak masak apa-apa. Kalau lu mau bertamu enak tuh Manado. Bisa langsung ke dapur. Nggak ada apa-apa. Di dapur ngana, aduh rupa bagus nih nasi Kang. Boleh gas. Dan Anda tahu, di saat dia menyadari diri, apa yang Sakeus lakukan? Aku akan mengembalikan 50%. Itulah alasannya kenapa nggak ada yang mau jadi generasi Sakeus. Karena kembaliinnya 50. 10 aja sekarang jadi polemik. Apalagi 50, ayat mana lagi yang mau dipakai. Oh kan perpuluhan udah nggak berlaku Bang Mongol. Itu kan zaman Taurat. Dia lupa Taurat itu tidak ditiadakan. Taurat itu digenapi tetapi hukumnya juga tetap berlaku.
Jadi kalau Anda tidak mau memberi perpuluhan, it's your choice, not my choice. Jangan paksa orang yang mau memberi perpuluhan dengan Anda yang tidak mau memberi. Masing-masing aja udah benar kalimatnya menurut kerelaan hatimu. Itu yang benar. Jadi kalau saya ngasih perpuluhan jangan bilang, ya ampun Mol ngapain lu kasih. Lah duit-duit gue kok situ yang masuk campur. Saya 13 tahun jadi stand up komedian, salah satunya karena saya mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jangan salah kalau Tuhan bilang ada makanan pasti di atas mejamu. Duit saya 53 M dipinjam orang sampai hari ini belum diganti. Ada teman minjam beli tas Coach di Plaza Indonesia 15 juta. Besok kita setor hari pertama, bulan pertama 2 juta Mongol. 3 tahun gak dibayar. Nagih, akhirnya persahabatan putus. Sebelum terjadi gua tulis di Facebook. Tahun Yobel berlaku dalam hidupmu. Kuputihkan hutangmu. Tuhan memberkati, orangnya gua blok. Itu kan bentuk kasih juga ya toh. Daripada kita tetap bersahabat atau dia minjem lagi. Kan penyakit ngutang kan suka kejangkit lagi. Suka hidup mati pinjam lagi. Kenapa ada kebutuhan lebih baik? Blok. Ketemu say hi. Ada artis minjem 2 kali. Buktinya ada di IG. Nggak diganti-ganti padahal dia show-nya banyak. Kutulis langsung hutangmu. Yobel berlaku. Kuputihkan, Tuhan memberkati. Gua langsung unfollow. Sudah, nggak ada beban. Jadi menghadapi hidup Mongol itu indah. Nggak riwe, nggak ribet. Saya dari dulu bertobat suka dengan Hillsong. Saya pertama kali Kristen, saya suka lagu By the Power of Your Love. Bukan Celine Dionnya. Jangan, bukan ada yang kalau di Indonesia itu lagu kasihmu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Itu kan judul benernya By the Power of Your Love. Yang nyanyi George Bullock atau pokoknya lo gue kagak ngerti bahasa Inggris soalnya. Saya bahasa Inggris mohon maaf Pak, kelemahan Mongol adalah bahasa Inggris. Saya 2 kali kursus di Wall Street gak ada yang masuk. Jadi waktu ke Amerika Billy lah yang menerjemahkan. Karena setiap ditanya bule kita lebih banyak huruf E daripada huruf konsonan lain. Jadi bule nanya udah 3 kali gue ngomong I think aduh. Yes, I agree sir. Yeah. Entah dia ngomong apa kita I agree aja. Di Bunaken buka pariwisata, banyak banget bule datang untuk lihat taman laut. Masyarakatnya belum diajarin bahasa Inggris. Ditanya, what this ma'am? This is sus banana. Bahasa Manado pisang sepatu. Kalau bahasa Jakarta pisang kepok. Bahasa Manado kan pisang sepatu. Jadi dia bingung. Apa ya DP bahasa Inggris? Dia ingat sepatu. Sus. Pisang banana. Jadi dia bilang sus banana. Berdosa, tantenya masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau Mongol Kabunaken, Mamsus. Memang anak setan anak Mongol. Kita penama dok martang anak bagi sus. Habis kok mak dah bilang sus benana. No salah-salah, orang kasih yang belum diajarkan bahasa Inggris. Tahu-tahu bule so datang Mongol. Orang so bingung mau bilang apa ini ada goreng pisang. Sus benana jono kita bilang. Jadi orang bule yang pernah ke Manado pasti tahu itu makanan paling enak tuh sus banana. Daerah Malalayang juga begitu. Dulu tempat orang mau hari Minggu tuh pasti mandi pantai tuh di Malalayang. Nah itu kerennya adalah dijual banyak pisang goreng rasa abu. Rasa debu gitu. Bayangkan dia jualan pisang goreng di dalam
di dalam etalasenya Superme. Pisangnya ditaruh di luar, jadi mobil lewat debu ke pisang. Jadi kita masang pisang rasa abu. Sekarang udah enggak. Udah bagus sekarang daerah Malalayang. Jadi kalau mau ke Manado, ayo tiketnya masih 3 juta sih. Lebih murah ke Bali 500, bener. Ya, paling enak lagi Cilegon. Sekalian lihat biji besi di Ayak, di sana yang bagus tuh. Ya kalau mau yang murah, Ragunan 8.000 masuk. Lewat pintu selatan, tos sama tukang jaga masuk. Tinggal bilang aja gue anak pepaya gitu. Masuk tuh orang dalam berarti. Kayak Mongol tuh masuk di ke tempat mana-mana. Ngoleh bro, masuk, gas. Dari situ kita bisa belajar karakter buaya, karakter ular, kan kebun binatang di situ. Jadi ayo teman-teman, menghadapi hidup berat, pasti. Tetapi ada janji Tuhan, aku akan selalu menyertaimu. Maut pasti ada. Tetapi janji Tuhan ada kalimat aku akan menyelamatkanmu. Bahkan keren lagi janji Tuhan bahwa rancangan hidup Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan hari depan yang baik, cerah, yang kita bisa hidup dengan indah. Anak muda, gue masih jomblo bang. Berarti saatnya Anda menabung mungkin. Karena untuk pacaran di Jakarta tidak segampang yang kita bayangkan. Kadang cewek cantik, haleluya. Cetar membahana leher hitam. Ada tuh. Karena glowingnya di muka. Skincare-nya hanya berlaku sampai dagu, lehernya nggak berlaku. Akhirnya muka kayak kaki kena knalpot. Putih mulus, ada hitam nempel. Ya. Jadi sekarang kalau nyari pacar di Jakarta, udah harus punya uang yang cukup. Saya untuk nyari pacar gampang pak. Apa yang saya nggak punya, orang tahu saya stand up comedy termahal. Tapi kalau motivasinya nggak benar, saya udah doa sama Tuhan, yang muncul dalam hidupku adalah perempuan yang memang terbaik yang Tuhan kasih. Banyak yang datang, belum juga bayar makanan udah curhat. Mama baru telepon, mama masuk rumah sakit. Deh Tuhan Yesus, kenapa mama yang bawa masuk ya apa kita yang ngana bilang. Mak, mak lu punya kartu BPJS. Kelas berapa? Kita bayar 82.000 tuh 1 bulan. Jadi saya ngadepin hidup dengan indah dari nggak punya duit sampai hari ini saya masih tetap berada. Saya percaya itu karena Tuhan baik. Saya nggak bisa ngasih apa-apa buat Tuhan. Tapi saya mengizinkan dalam setiap hari hidupku berjalan. Aku selalu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saya dari kemarin baru dengar satu lagu. Lagunya Putri Siagian, judulnya Puji dan Sembah. Kayaknya udah 100 kali Mongol denger sampai hari ini. Karena buat Mongol lagunya keren banget, enak banget. Jadi saya download di handphone. Jadi setiap kayak kemana, saya mau naik pesawat, saya mau kemana, saya dengar lagu-lagu rohani. Karena lagu rohani sifatnya menenangkan. Jadi Anda yang hari ini suka atau mau menyenangkan hati Tuhan, coba tepuk tangan. Anda yang hari ini mau memberi suara Anda yang terbaik bagi Tuhan, coba tepuk tangan.